masyarakat tengah dihebohkan dengan kasus bullying di kalangan mahasiswa di salah satu kampus di Indonesia. Peristiwa ini sangat disayangkan karena sebagai mahasiswa seharusnya mereka mampu menjadi contoh yang lebih baik di jenjang di bawahnya. Lalu, bagaimana tanggapan para pelajar dan guru di sekolah terhadap kasus ini? Berikut liputan selengkapnya bersama Monik dan Heldan. Terima kasih Aira. Pemirsa, saya saat ini berada di lingkungan sekolah SMAN 1 Margasi untuk mencari tahu tanggapan para siswa dan siswi tentang kasus bullying yang dilakukan oleh mahasiswa di salah satu kampus. Saya sudah bersama narasumber. Halo, apa kabar? Baik, terima kasih sudah terbanyak. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kamu, bagaimana pendapat tentang kasus bullying yang dilakukan oleh mahasiswa? Menurut saya, tindakan itu cukup berlebihan karena tidak ada sebab untuk bullying terutamanya. Jadi tidak baik. Oke. Baik sekali. Nah, kalau boleh tahu apa pesan atau nasihat kamu untuk pelajar agar tidak melakukan bullying? Nah, pesan saya sebaiknya jangan dilakukan ya, karena siapa tahu bisa merenggut nyawa seseorang seperti kasus yang kemarin. Jadi hati-hati saja untuk membullying. Jadi itu saja. Oke, pesan yang sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh bagi pelajar untuk menjauhi perilaku bullying. Demikian laporan dari saya. Selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari salah satu guru bersama rekan saya. Terima kasih kepada Heldan. Pemirsa, di sini saya sudah bersama Ibu Elsa. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat. Gimana kamu sehat? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu, di sini saya mau bertanya tentang seputaran bagaimana biasanya pandangan Ibu tentang kasus bullying yang dilakukan oleh mahasiswa atau pelajar. Bullying itu tentunya sangat hal yang sangat buruk ya. Itu termasuk bagian dari kenakalan remaja juga ya. Bullying itu merupakan tindakan yang sangat tidak baik, mau itu bullying secara verbal, kata-kata, atau bullying secara fisik. Itu juga merupakan hal yang merugikan bagi seorang remaja, apalagi kalau misalnya pelakunya juga seorang remaja. Jadi bullying itu adalah perilaku yang sangat buruk atau sangat tidak baik. Ternyata bullying itu bukan dilakukan di SD, SMP, SMA, ternyata di kalangan mahasiswa juga itu ada ya, Bu? Ya, banyak. Bullying itu sebetulnya tidak hanya mencakup anak SD, SMP saja atau mungkin anak SMA, tapi di perguruan tinggi pun banyak ya yang merasakan atau mengalami yang namanya tindakan bullying tadi, dan itu bisa merugikan bagi psikologis individu tersebut, ataupun mungkin bagi pelaku juga bisa merugikan ya, karena bisa dikenakan sanksi. Apa pesan Ibu atau nasihat yang Ibu ingin sampaikan untuk pelajar agar tidak melakukan hal serupa dengan kasusnya Timothy? Oke, jadi kasus Timothy itu adalah salah satu contoh ya, di mana tindakan bullying yang dilakukan oleh oknum-oknum mahasiswa, bisa dikatakan mereka terpelajar ya, karena mereka itu adalah mahasiswa kedokteran. Tetapi ternyata hal tersebut tidak menjadi tolak ukur gitu ya bagi perilaku mereka yang memang tidak baik. Dan ini tentunya permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius, karena bukan hanya terjadi di kasus Timothy saja ya, bahkan mungkin di wilayah sekitaran Bandung, Cimahi itu pernah terjadi juga seorang mahasiswa yang melakukan tindakan bunuh diri karena akibat kasus bullying ini. Tentunya masalah ini tuh adalah salah satu masalah yang harus menjadi PR kita bersama, karena tindakan bullying itu tidak dibenarkan. Meskipun misalnya bullyingnya secara verbal atau kata-kata, kita kan nggak pernah tahu ya hati manusia itu seperti apa. Kalau misalnya kita dicubit aja ada luka, itu kan bisa sembuh mungkin seminggu 2 minggu. Tapi kalau kita yang terlukanya hati, itu bisa sulit untuk sembuhnya gitu ya. Nah, mau bullying verbal ataupun kekerasan sama-sama tidak dibenarkan. Dua-duanya bisa merugikan kedua belah pihak ya. Dan tentunya sebagai seorang pelajar, mahasiswa,
dihindarilah perilaku bullying ini. Jangan sampai kita berkomentar ataupun misalnya berperilaku yang tidak baik kepada orang lain, karena kita tidak tahu ya hati manusia itu seperti apa, atau mungkin psikologisnya yang kena gitu ya. Jadi itu bisa merugikan dan mungkin efeknya bisa berdampak panjang ya. Ada orang yang dibully dari SD, ternyata dia sampai dewasa itu masih memendam rasa kesal, marah gitu ya, dan efeknya dia bisa melakukan tindakan bunuh diri tadi. Ternyata bunuh diri itu tuh pelampiasan kesal gitu ya. Ya, bisa jadi mungkin kekesalan, marah, kemudian mungkin si korban itu merasa tidak berdaya, merasa tidak punya merasa tidak punya kekuatan gitu kan. Si korban ini merasa dirinya itu rendah diri lah ya, rendah diri. Akhirnya dia merasa tidak berharga karena lingkungannya menganggap dia itu tidak punya kelebihan. Akhirnya dia melakukan tindakan bunuh diri. Ternyata bullying itu sakit mentalnya itu yang luar biasa dan susah disembuhkan ya, Bu. Susah dan perlu penanganan yang luar biasa ya. Kalau dapat dikatakan susah, bisa dikatakan susah juga ya, karena penanganan bullying, korban bullying itu memang membutuhkan waktu yang proses yang cukup panjang dan perlu ahli ya untuk mendampingi ya, tidak hanya sekedar lingkungan atau orang tua saja, tapi juga kalau misalnya tindakan bullyingnya ini sudah parah, mungkin bisa saja kita misalnya ke psikolog atau psikiater gitu ya, untuk menyembuhkan luka dari akibat bullying ini. Mungkin cukup sekian Ibu, terima kasih ya. Saya sudah bersama Ibu Elsa. Terima kasih Ibu Elsa. Sehat-sehat ya Ibu. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Ibu terima kasih. Terima kasih Monik dan Heldan atas laporannya. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa bullying bukan hanya tindakan yang tidak sopan, tapi juga bisa merusak masa depan seseorang. Sebagai pelajar, mari kita menumbuhkan sikap saling menghargai, menolong, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam bentuk apapun. Saya Aira Zahwa Iswanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di berita hari ini yang berikutnya.